Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi Pak. Di sesi kali ini, sesuai dengan perencanaan, kita akan membahas buku On Liberty dari John Stuart Mill. Saya yakin Anda semua setidaknya akan pernah mendengar nama John Stuart Mill yang kemungkinan besar lebih banyak dibahas atau lebih banyak dirujuk pada studi tentang ilmu ekonomi atau ilmu politik begitu. Ada yang lalu mengklasifikasikan sebagai bagian dari peletak dasar utilitarianisme begitu. Nah, untuk mengetahui apa sebetulnya pemikiran tentang liberty atau kebebasan atau pemikiran dari John Stuart Mill ini, tentu kita membaca bukunya yaitu On Liberty, yang bisa saja lalu nanti muncul persepsi atau muncul pemahaman atau bahkan mungkin Anda bisa saja lalu mengkategorikannya ke dalam wilayah atau aliran filsafat yang berbeda dalam konteks hukum. Nah, oleh karena itu saya persilakan saja langsung siapa yang hendak menyampaikan tentang apa isi dari On Liberty dari John Stuart Mill ini. Silakan. Oke, mohon izin Pak Ali. Ini giliran saya. Mohon izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ali dan Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba ingin menyampaikan atau menyelami gagasan pemikiran John Stuart Mill ini dalam bukunya On Liberty atau mengenai perihal kebebasan. Seperti yang kita ketahui bahwa John Stuart Mill ini merupakan seorang filsuf empirisme yang terkenal di Inggris, yang memantapkan tujuannya sebagai social reformer. Dalam bukunya On Liberty ada beberapa pandangan terkait dengan utilitarianisme teori seperti yang dikemukakan oleh Bentham, meskipun ada di bagian tertentu itu ada beberapa perbedaan. Di bab pertama buku On Liberty, John Stuart Mill ini secara garis besar memberikan gambaran tentang makna kebebasan. Kebebasan menurut Mill ini adalah kebebasan yang tidak boleh mengganggu orang lain, tidak mendorong dalam melakukan kejahatan, mencelakakan, atau merugikan orang lain. Karena kebebasan orang satu dengan yang lainnya itu harus sama mendapatkan tempat dan cara untuk menghargai kebebasan orang lain. Secara khusus, Mill itu menghubungkan kebebasan dengan kemampuan untuk maju dan menghindari stagnasi sosial. Dalam bukunya On Liberty, Mill itu membagi ruang lingkup kebebasan yang tepat bagi manusia itu minimal ada 3. Yang pertama, ada domain hati nurani dan kebebasan pemikiran serta pendapat individu. Yang kedua, ada perencanaan hidup sendiri
dan kebebasan selera serta pencarian. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, ada kebebasan untuk bersatu dengan individu yang menyetujui lainnya dan untuk tujuan apapun sepanjang tidak merugikan orang lain. Kebebasan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill ini sebenarnya adalah kebebasan sejati, berarti mengejar kebaikan sendiri dengan caranya sendiri, selama itu tidak menghalangi orang lain. Di bab kedua, John Stuart Mill itu berbicara mengenai kebebasan berpikir. Mungkin ada kalimat tanya yang saya susun, misalnya, apakah orang baik melalui pemerintah ataupun mereka sendiri harus diizinkan untuk memaksa atau membatasi ekspresi pendapat orang lain misalnya? John Stuart Mill ini mulai dari membicarakan mengenai kebebasan berbicara. Karena menurut Mill ini kebebasan berbicara adalah yang paling penting untuk menemukan kebenaran di dunia. Sangat penting untuk tidak membatasi dan mengatur kebebasan berbicara. Tentu orang berargumentasi itu pasti dibangun dengan logika berpikir yang matang. Sehingga intoleransi di masyarakat itu bisa menyebabkan orang menyembunyikan pandangan dan menghambat intelektualisme dan pemikiran yang independen. Terus yang berikutnya, apakah individualitas itu merupakan salah satu unsur kebahagiaan atau kesejahteraan? Menurut Mill, tindakan tidak boleh sebebas-bebas pendapat tanpa ketegakan jiwa yang rasional. Jadi, hal tersebut dapat membahayakan atau menjadi gangguan bagi orang lain. Ekspresi individualitas itu memang sangat penting untuk kemajuan individu dan sosial, tapi individualitas itu sangat berperan untuk pengembangan diri. Karena orang itu bisa menjadi lebih berharga bagi diri mereka sendiri dan bagi orang lain ketika mereka mengembangkan individualitas masing-masing. Sehingga melihat ketidaksamaan kemampuan orang adalah kunci dalam belajar tentang kelemahannya sendiri. Artinya kita bisa harus mengevaluasi diri sendiri. Apakah ada batas-batas kewenangan masyarakat atas individu? Saya mulai dari pertanyaan, kapan otoritas masyarakat dapat membatasi individualitas dengan tepat dan kedaulatan individu atas dirinya sendiri? Tentu masyarakat dan individu itu masing-masing harus menerima kendali atas bagian kehidupan manusia. Karena di bab 4 bukunya Mill itu juga menjelaskan mengenai sifat dan batasan kekuatan yang dapat dilakukan secara sah oleh masyarakat. Mill dalam kepeduliannya terhadap kebebasan, dia menyatakan bahwa ada despotisme atau modus pemerintah yang sah dalam menangani orang barbar. Misalnya beliau menyatakan seperti itu. Despotisme itu apa? Despotisme itu adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki yang berkuasa dengan politik yang absolut. Jadi despotisme dapat berarti tirani, dominasi melalui ancaman hukuman, mungkin bisa dengan kekerasan. Bagaimana penerapannya kebebasan menurut John Stuart Mill ini? Minimal ada 2 prinsip dasar. Yang pertama, orang tidak bertanggung jawab kepada masyarakat untuk tindakan yang berhubungan dengan diri mereka sendiri. Sedangkan yang kedua, individu itu harus bertanggung jawab atas tindakan yang menyakiti orang. Sehingga Mill secara tegas mengungkapkan bahwa meskipun bila ada suatu opini atau gagasan yang memang sepenuhnya terbukti salah, bukan berarti lantas tindakan pelarangan itu merupakan langkah yang tepat untuk dibenarkan. Di terakhir, saya mencoba membandingkan pendapatnya Bentham dan Mill ini. Karena Bentham adalah salah satu pencetus utilitarianisme teori, dan Mill ini adalah pengikutnya dalam tanda kutip, meskipun ada beberapa pandangan yang berbeda.
Misalnya, Bentham tidak mengakui hak asasi individu dan menempatkan keadilan itu hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan. Artinya di bawah kemanfaatan itu ada keadilan. Dia mencontohkan keadilan merupakan bagian implisit dari kemanfaatan. Karena bagi Bentham, keadilan adalah sesuatu yang diterapkan dalam undang-undang. Sehingga Bentham tidak mengakui keadilan sebagai hak asasi manusia, baik secara umum maupun secara khusus, karena dia tidak mengakui adanya hak-hak alamiah atau natural right. Pendirian Bentham mengenai keadilan ini hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan dibuktikan dengan fakta bahwa dia menentang luasnya diskresi yang diberikan kepada hakim untuk menafsirkan hukum. Terminologi natural right di sini, hak alamiah itu merupakan suatu terminologi yang tidak masuk akal. Ini menurut Bentham. Hak yang menurut Bentham itu harus merupakan sesuatu yang berwujud atau real right, tidak lain adalah hak yang diberikan oleh hukum. Sehingga setiap hak itu harus berdasarkan hukum dan bersifat spesifik baik objek maupun subjeknya. Bagi Mill, keadilan itu memang harus didasarkan pada nilai kemanfaatan. Namun, esensi keadilan itu harus berasal dari dua perasaan. Ini awal mula Mill itu berbeda pendapat dengan Bentham. Yang pertama, dorongan mempertahankan diri dan perasaan simpati. Sehingga bagi Mill, rasa keadilan itu dimaksudkan sebagai imbalan atau bahkan balasan atas tindakan kejahatan. Karena keadilan menurut Mill ini mencakup semua prasyarat moral yang diperlukan dalam kehidupan yang dianggap sebagai suatu kewajiban yang sakral dan merupakan sebuah kewajiban. Di akhir, saya menemukan beberapa tulisan yang saya ambil dari berbagai literatur. Yang pertama, Bentham itu dikritik karena konsep kesenangan dan rasa sakit atau pleasure and pain. Sehingga John Stuart Mill itu memang mengakui adanya dilema itu dan mencoba menawarkan jalan keluar dengan konsepnya yang dia sebut sebagai eudaimonistic utilitarianism. Apa itu eudaimonistic utilitarianism? Itu adalah kebahagiaan yang tinggi menurut Mill. Sehingga kebahagiaan itu menurut konsep Mill itu dibagi menjadi dua. Ada kebahagiaan tinggi dan ada kebahagiaan yang rendah. Kebahagiaan yang tinggi itu apa? Yang mencakup ilmu pengetahuan, hubungan sosial, budaya, dan kapasitas intelektualnya. Sehingga kebahagiaan rendah itu yang seperti mirip yang dikonsumsikan oleh Jeremy Bentham itu, minum, makan, dan lain-lainnya. Pandangan ini tetap saja kontroversial karena kebahagiaan tinggi itu hanyalah sesuatu yang diinginkan. Sehingga Mill mencoba membela dengan mengatakan bahwa terhadap konsep kebahagiaan ini, lebih baik menjadi manusia yang kurang bahagia daripada menjadi seekor babi yang bahagia. Karena derajatnya manusia itu lebih tinggi dari hewan. Sehingga utilitarianisme Bentham ini berbeda dengan Mill. Kalau misalnya Bentham itu dikenal dengan sebutan utilitarianism, sedangkan Mill itu disebut dengan rule utilitarianism. Apa itu utilitarianism perspektif Bentham? Yang membolehkan untuk mengabaikan hak dan aturan umum sepanjang tindakan yang tidak patut tersebut dapat mengantarkan kepada tujuan yang baik. Misalnya berdusta. Tapi berdusta itu karena sesuatu hal yang terpaksa dan lain-lain. Yang kedua, menurut Mill yang dikenal dengan sebutan rule utilitarianisme, bahwa aturan moral dan masyarakat itu dapat diikuti sepanjang kebahagiaan yang dihasilkannya itu sama baik dengan tindakan yang dilakukan dengan melanggar hukum. Artinya, aturan moral pada akhirnya harus berkontribusi bagi tercapainya seluruh kebaikan. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih. Monggo teman-teman yang lain untuk menambahkan. Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Prof. Yuk. Andi Sasongko, Prof. Ya, silakan.
ingin menambahkan dari presentasi yang disampaikan oleh Pak Imam terkait dengan kebebasan berpikir dan diskusi. Jadi dalam hal ini ada tambahan, artinya bahwa Mill membuat beberapa argumen yang mendukung nilai kebebasan dan berdiskusi. Argumen tersebut terdiri dari 4. Pertama adalah argumen mengenai orang dapat mengatakan harus diajarkan dasar pendapatnya. Dan setelah diajarkan dasar-dasar ini, tidak hanya memiliki prasangka, tetapi benar-benar memahami dasar pendapat mereka. Kemudian argumen kedua, manusia pada umumnya tidak perlu akrab dengan keberatan potensial terhadap keyakinan mereka. Tetapi hanya untuk para filsuf atau teolog agar sadar dan memiliki kompetensi yang memadai. Kemudian argumen ketiga, jika pendapat benar tidak diperdebatkan, maka makna pada pendapat itu sendiri dapat hilang. Ini dapat dilihat dalam sejarah etika dan keyakinan agama. Ketika mereka berhenti ditantang, mereka kehilangan kekuatan untuk hidup. Yang terakhir, Prof, argumen keempat, pada kasus doktrin saling bertentangan, mungkin dalam kasus paling umum adalah alih-alih satu yang benar dan ada yang salah. Maka artinya kebenaran yang ada pada mereka dan terkait ada mereka, kemajuan biasanya mensubstitusi satu kebenaran parsial untuk kebenaran lainnya. Sehingga kebenaran yang lebih baru lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Begitu, Prof. Yuk, terima kasih. Yang lain silakan. Izin, Prof. Yuk. Ya, terima kasih, Prof. Ini saya hanya sedikit memberikan kritikan atau pemasukan dari teori utilitarisme ini dari yang saya ambil dari buku Anotasi Pemikiran Hukum. Saya baca buku ini kok ternyata ada kritikan di sini yang akan saya coba gali adalah bahwa teori ini mengabaikan keadilan. Ya, karena kebahagiaan yang diwujudkan oleh Mill ini mempunyai kelemahan di teori ini, yang karenanya lebih banyak menekankan kepada aspek kemanfaatan, sehingga aspek keadilan ini akan terabaikan. Nah, sementara saya mengambil pendapatnya dari Roskupon bahwa idealnya hukum itu mengemban 3 nilai yang sekaligus ada di bawahnya, yaitu 3 values of law, yaitu tentang kepastian, lalu keadilan, dan kepastian hukum. Nah, di sini kalau kita lihat di bukunya Mill ini bahwa kebahagiaanlah yang diutamakan atau memberi manfaat kepada sesamanya, tetapi untuk masalah keadilan ini belum ditekankan. Nah, maka dari itu kritikan yang ada dalam teori ini adalah aspek keadilan yang sedikit diabaikan. Terima kasih, Prof. Baik, ada lagi. Saya Prof. Izin Apa ya untuk Pak Faroh. Okay. Pak Setiawan dulu. Oh, Pak Setiawan. Oh, okay. Terima kasih Pak Ali. Saya juga menambahkan sedikit saja. Jadi pada waktu membaca bukunya Mill ini memang yang saya temukan berbeda dari Austin dan Fuller itu sangat sedikit sekali memberikan definisi mengenai hukum. Lalu kemudian saya mencoba mencari nuansa atau kondisi pada saat itu. Yang ternyata berdasarkan sejarah saya temukan pemikiran dari John Stuart Mill ini yang merupakan murid dari Bentham ini, kondisinya pada saat itu adalah terjadinya penekanan oleh penguasa terkait dengan kebebasan berpikir dan berpendapat, sehingga John Stuart Mill ini yang sangat memperhatikan eksistensi dari individu, mengeluarkan pendapatnya mengenai utilitarisme yang kemudian sedikit berbeda dengan miliknya Bentham, di mana John Stuart Mill ini mengatakan seharusnya aturan-aturan itu bermanfaat dalam artian mengakui kebebasan individu, namun juga harus ada batasan antara individu dengan masyarakat. Pada artinya begini, ada suatu pemahaman mengenai kebebasan itu
apabila itu bermanfaat, maka itu akan diikuti. Sedangkan jika tidak bermanfaat atau mendatangkan rasa sakit, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai kebebasan atau maaf, tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Nah, dengan pemikiran-pemikiran mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat dari Mill juga mengungkapkan, namun ada batasan, tidak artinya sebebas-bebasnya. Ada batasan antara, mungkin kalau bahasa sekarang bisa dikatakan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Ya. Jadi individu ini ada batasannya. Pada saat masyarakat umum itu memiliki pendapat atau memiliki suatu arah tertentu, begitu, maka individu ini harus mengikuti. Apabila tidak, maka masyarakat ini dapat memberikan semacam sanksi, begitu, walaupun sanksi ini sebenarnya bukan hukum, tapi lebih ke sanksi sosial. Nah, itu yang mungkin saya temukan dari bukunya John Stuart Mill. Mohon koreksinya jika ada kesalahan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan tadi. Oke, terima kasih Prof. Saya Ahmad Farouk Hasan ingin mencoba untuk menyampaikan beberapa pendapat terlepas dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam Sukadi, terus Pak Indra dan Bapak Setiawan. Dari pemikiran John Stuart Mill ini itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai penyempurna atau penerus dari pemikiran sebelumnya, yaitu Bertrand itu sendiri yang meletakkan pemikirannya pada prinsip utilitarianisme. Nah, Mill itu sendiri ingin memperbaiki terhadap prinsip utilitarianisme yang digagas oleh Bertrand itu sendiri, sehingga bisa dikatakan pemikiran utilitarianismenya Mill ini lebih terukur atau lebih kuat dibandingkan pemikiran sebelumnya, di mana Mill mulai dengan merumuskan prinsip kegunaan atau utility itu sebagai prinsip dasar dari moralitas itu sendiri, di mana suatu tindakan harus dianggap benar sejauh cenderung mendukung terhadap kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu sendiri menurut Mill itu diukur atas kesenangan dan kebebasan dari perasaan sakit. Nah, kemudian yang dimaksud ketidakbahagiaan itu adalah perasaan sakit dan tiada kesenangan. Nah, dengan demikian moralitas kemudian juga ukuran dari moralitas itu sendiri diukur sejauh mana diarahkan kepada kebahagiaan. Yang kedua, kebahagiaan itu sendiri atas perasaan senang dan kebebasan dan perasaan sakit. Oleh karena itu, Mill mengakui adanya orang yang menginginkan selain kebahagiaan. Nah, ini dicontohkan terhadap seseorang yang menginginkan terhadap uang itu sendiri. Nah, sehingga uang itu dianggap sebagai perantara atau komponen yang mendukung terhadap kebahagiaan itu sendiri, seperti itu. Nah, tentunya pemikiran John Stuart Mill itu tadi dikatakan bahwa bagaimana kaitannya kebahagiaan dengan keadilan itu sendiri. Justru ketika kebahagiaan itu didapat atau kebahagiaan itu didapat, maka sudah pasti seseorang itu akan mendapatkan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Karena ketika seseorang itu tidak mendapatkan kebahagiaan yang berujung terhadap kesejahteraan itu sendiri, maka keadilan itu tidak akan pernah didapatkan oleh seseorang itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terkait kemanfaatan, kebahagiaan, dan keadilan. Ada lagi, silakan. Saya mau nambahin, Pak. Oh ya, silakan.
Jadi sebenarnya pemikiran Mills ini merupakan salah satu upaya untuk menjelaskan teori utilitasnya Bentham. Karena sebenarnya banyak kritik terhadap teori utilitariannya Bentham. Bentham berpendapat bahwa greatest happiness for the greatest number of people. Jadi kemanfaatan atau kebahagiaan terbesar untuk sebagian besar orang. Salah satu bentuk kritik terbesarnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui sudah mencapai greatest happiness. Bagaimana kita bisa mengukur ini sudah mencapai taraf greatest happiness dan untuk greatest people. Apakah harus diukur secara kualitatif atau secara kuantitatif? Nah, di sini Mills ini mencoba menjelaskan kalau dari teorinya Bentham itu kan orang itu berperilaku berdasarkan dua hal, pain and kesenangan dan kesedihan. Jadi didorong oleh itu. Nah, oleh Mill itu bagaimana kita bisa mengukur greatest happiness dan for the greatest people itu bagaimana cara mengukurnya? Atau mungkin ada pertanyaan bagaimana kalau ternyata pilihannya itu sama-sama bagus. Nah, di sini Mills ini berpendapat bahwa ketika manusia memang GOM di sini itu tujuannya untuk public goods ya, untuk kepentingan masyarakat luas, kepentingan umum. Tetapi ketika masuk menafsirkan atau memperjelas pendapatnya Bentham, greatest happiness for the greatest people, ini ada beberapa pendekatan yang berbeda. Jadi yang dimaksud greatest dimaksud dengan ide pleasures and pain ya, itu harus bahwa kesenangannya itu atau yang dimaksud kemanfaatannya itu harus tetap menggunakan ukuran-ukuran moralitas. Sehingga untuk mencapai kesenangan yang bersifat tinggi, greatest happiness, itu harus menggunakan ukuran-ukuran moral. Jadi makanya di pendapatnya Mill itu dia berpendapat bahwa semakin tinggi nilai gimana cara ngomongnya, semakin nilai kesenangannya itu semakin tinggi, ya itu berarti mencerminkan kesenangan yang hakiki, yang itu bisa lebih memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Jadi saya menambahi perspektif bahwa sebenarnya Mills ini tetap meskipun ada perbedaannya dengan Bentham, tetap mencoba untuk menjelaskan secara berbeda ya apa yang dimaksud dengan utilitarianisme dari Bentham. Sekian saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Nah, satu dari sisi kemanfaatan, maksudnya apa sebetulnya yang bisa atau dapat kita ambil dari buku On Liberty atau katakanlah pemikiran dari John Stuart Mill ini adalah satu, yang pertama, pemikiran ini sebetulnya meletakkan dasar-dasar untuk menentukan batasan di mana sebetulnya wilayah yang
dapat diatur oleh negara, atau dengan kata lain diatur melalui hukum, dan wilayah-wilayah yang itu merupakan sesuatu yang bersifat individual, yang tidak boleh dimasuki oleh kekuatan di luar individu, baik dalam bentuk hukum yang dibuat oleh negara tentu saja, maupun dalam bentuk moralitas. Moralitas itu kan ya sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Yang pertama itu. Lalu yang kedua juga menentukan mana batas-batas yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan sesuatu itu seharusnya dapat diatur sebagai norma hukum, dan dengan sendirinya atas pelanggaran itu perlu lalu diberikan sanksi hukum, gitu. Dan mana batas-batas yang ini sebetulnya tidak perlu masuk ke dalam wilayah norma hukum, dan dengan sendirinya pelanggaran terhadap sesuatu yang dikatakan tidak baik dan sebagainya itu juga tidak perlu lalu dihukum dengan hukuman menurut norma hukum. Ya, mulai macam-macam hukumannya kan, bisa penjara, bisa sampai hukuman mati. Tetapi cukup itu diletakkan dalam konteks sosial. Yang kalau dalam tulisan on liberty ini, ya cukup itu hukumannya adalah dalam bentuk opini publik, gitu. Jadi itu yang kedua. Nah, apa lalu ukurannya? Ini saya menariknya dari bawah. Lalu apa ukurannya untuk menentukan hal tersebut? Apa ukurannya untuk dapat menentukan mana wilayah negara dan mana wilayah masyarakat, mana wilayah sosial dan mana wilayah individual, lalu mana yang merupakan wilayah hukum dan mana yang merupakan wilayah moralitas? Acuannya adalah berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dari adanya norma-norma tersebut. Dan gitu. Sehingga fungsi dari negara, fungsi dari norma hukum, fungsi dari norma sosial seharusnya memang untuk mencapai tujuan. Kan gitu. Lalu apa tujuannya? Tadi misalnya disampaikan adalah tujuannya adalah untuk kebahagiaan seluruh umat manusia. Atau kalau dalam konsepsi Bentham kan kebahagiaan tertinggi bagi sebagian atau bagi sebesar-besarnya orang, kan begitu. Nah, bagaimana lalu cara mencapai kebahagiaan itu, atau apa sebetulnya esensi dari kebahagiaan itu? Nah, esensi dari kebahagiaan itu dalam persepsi atau dalam pemikiran John Stuart Mill sifatnya sangat individual. Esensi dari kebahagiaan itu adalah atau yang disebut sebagai tujuan yang hendak dicapai dari kemanfaatan. Jadi ukuran dari apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak. Itu kan pasti ukurannya adalah apakah sesuatu itu dapat mencapai tujuan atau tidak. Kan begitu. Nah, apa yang lalu menjadi ukurannya? Ukurannya adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan seseorang, kepentingan manusia sebagai makhluk yang memang selalu tumbuh dan berkembang. Karena itu yang menjadi catatan atau yang menjadi aspek penting yang harus selalu didukung itu adalah perkembangan mental umat manusia, perkembangan pemikiran atau mental well-being, dan itu bahasanya kan begitu. Dan individuality itu adalah sesuatu yang menentukan perkembangan umat manusia. Nah, perkembangan umat manusia ini juga harus dijaga, justru terhadap konsekuensi dari prinsip yang disampaikan oleh Bentham, the greatest happiness for the greatest number. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita menyatakan bahwa the greatest happiness dan
for the greatest number ini sebagai sesuatu yang bersifat mutlak, maka akan terjadi yang tadi misalnya dikatakan adalah totalitarianisme dari mayoritas. Kan begitu. The greatest happiness for the greatest number. Berarti siapa yang akan menentukan apa yang dimaksud dengan the greatest happiness pasti adalah the greatest number. Siapa yang akan menentukan apa yang baik dan buruk, siapa yang akan menentukan apa yang harus menjadi hukum negara, siapa yang akan menentukan standar moralitas, itu pasti adalah the greatest number. Dan dalam konteks seperti ini, the greatest number ini akan jauh lebih merusak sifatnya jika dibandingkan dengan misalnya pemerintahan tirani yang dilakukan oleh raja atau pemerintahan tirani yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kenapa? Karena kalau pemerintahan tirani yang dilakukan oleh raja atau sekelompok orang atau sedikit orang itu hanya menggunakan instrumen hukum negara. Sedangkan dalam pemerintahan tirani mayoritas, dalam demokrasi misalnya, mayoritarianisme, itu tidak hanya lalu menggunakan instrumen hukum negara, tetapi juga menggunakan instrumen sosial, menentukan apa yang baik, tidak baik, apa yang patut atau tidak patut, ya berdasarkan kelompok mereka. Apa yang menjadi hukum negara itu ditentukan oleh pilihan mayoritas orang yang memenangi pemilu, dan pilihan mayoritas orang yang memenangi pemilu karena dia itu sangat kuat, akan lalu memaksakan seluruh standar dalam kehidupan. Tidak hanya standar terkait dengan perilaku atau pelanggaran hukum tertentu, tetapi bahkan sampai dengan cara berpikir juga harus ditentukan. Sampai dengan orientasi berpakaian juga ditentukan. Sampai dengan menafsirkan sesuatu juga ditentukan oleh kekuatan mayoritas ini. Jadi totalitariannya jauh lebih parah jika dibanding dengan pemerintahan yang misalnya autokratis atau berdasarkan model monarki. Nah, ini yang menurut John Stuart Mill sangat berbahaya. Kan begitu. Dalam perkembangan pemerintahan selalu memang ada tarik ulur antara kewenangan, otoritas dengan kebebasan. Nah, semakin besar kewenangan itu dengan legitimasi mayoritas, maka semakin kecil kebebasan yang dimiliki. Bahkan sampai lalu cara berpikir itu juga dimasuki. Caranya ya macam-macam. Misalnya tadi disampaikan caranya ya dengan tidak harus dengan hukum, misalnya dengan naming membuat stigma. Kalau Anda berpikir begini maka itu sesat, kan gitu. Itu berbeda dengan mayoritas. Jadi, nah, karena kondisi yang seperti ini maka lalu diperlukan adanya batasan terhadap kekuasaan itu. Nah, batasannya dalam pemikiran John Stuart Mill adalah satu, menentukan seperangkat kebebasan tertentu sebagai sesuatu yang kebal, tidak dapat dimasuki atau tidak dapat diatur atau tidak dapat dihukum oleh otoritas itu, meskipun otoritas itu dibentuk berdasarkan kepada kekuatan mayoritas. Meskipun otoritas itu mendapatkan persetujuan dari mayoritas rakyat yang berada di negara tersebut. Cara yang kedua adalah dengan membuat satu yang disebut sebagai constitutional checks, mekanisme constitutional check itu yang memiliki perhatian terhadap kebebasan yang bersifat individual tersebut. Nah, apa yang lalu mengapa sebetulnya sesuatu yang bersifat mayoritas itu belum tentu benar? Mengapa sesuatu yang dikatakan oleh mayoritas sebagai the greatest happiness itu belum tentu sesuai dengan kelompok yang lain? Dalam tulisan ini dia menyatakan bahwa ya sebetulnya aspirasi itu atau gagasan itu tidak dapat
memisahkan antara rasionalitas seringkali, apalagi kemudian secara komunal, masyarakat secara umum, dengan apa yang disebut sebagai perasaan. Seringkali pertimbangan sesuatu itu ya perasaan suka atau tidak suka. Atau berdasarkan pada kepentingan yang dimiliki. Kepentingan apa ya? Pasti kepentingan kelompok itu sendiri. Nah, sesuatu yang bersifat suka atau tidak suka, misalnya saya tidak suka dengan cara berpakaian, saya tidak suka dengan misalnya perilaku tertentu, ini tentu tidak boleh lalu menjadi dasar aturan hukum, menghukum, dan ini lalu tidak boleh menghilangkan kebebasan dasar yang dibutuhkan untuk bisa mencapai atau untuk bisa mewujudkan manusia sebagai makhluk yang selalu berkembang, untuk bisa mewujudkan perkembangan mental kehidupan manusia. Nah, karena itu lalu apa yang harus dilindungi secara mendasar, di situ disebutkan sebagai ya yang paling mendasar itu adalah kebebasan berpikir. Freedom of thought, freedom, liberty of thought, yang konsekuensinya ada kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berbicara dan sebagainya. Yang lalu di situ dia kan lalu menceritakan dari perspektif sejarah pernah terjadi misalnya kasus Socrates, kemudian kasus Marcus Aurelius misalnya, dan berbagai macam kejadian-kejadian lain yang itu menunjukkan sesuatu yang bersifat tragis. Jadi kehendak mayoritas yang sebetulnya tujuannya adalah untuk mencapai the greatest happiness, tetapi masuk sampai wilayah kebebasan berpikir yang pada akhirnya itu justru lalu merugikan pencapaian the greatest happiness itu sendiri. Kenapa? Karena manusia tidak bisa berkembang. Kepentingan manusia sebagai progressive being itu tidak bisa difasilitasi oleh aturan negara, oleh aturan moral yang ada di dalam masyarakat. Perkembangan mental well-being dari umat manusia itu tidak bisa terjadi, bahkan lalu ditindas begitu mulai pembungkaman. Nah, di situ lalu dia menyatakan ya kebebasan berpikir, contohnya atau juga meliputi misalnya kebebasan berdiskusi. Kenapa ya? Hanya dengan melalui diskusi pendapat seseorang bisa benar atau salah, tetapi hanya melalui diskusi dia bisa mengetahui kesalahannya, hanya melalui diskusi yang bahkan sampai pada titik ekstrim, maka apa yang didiskusikan itu lalu bisa diuji apakah bisa bermanfaat atau tidak pada titik ekstrim untuk mencapai kepentingan manusia sebagai makhluk yang berkembang. Jika pada kasus ekstrim misalnya diskusi itu atau sesuatu yang ditawarkan itu tidak mampu menjawab persoalan, ya maka pemikiran itu juga pasti tidak akan bisa menjawab persoalan di setiap kasus yang lain. Nah, berdasarkan pemikiran itu, lalu di situ ditentukan bagaimana dengan pendapat atau pemikiran yang mengganggu atau katakanlah menyinggung orang lain. Bisa saja itu lalu dibatasi, tapi dalam konteks sosial, tidak dapat atau tidak perlu menggunakan instrumen hukum, disebutkan di situ. Nah, saya juga tidak mengetahui dari pemikiran tersebut mana yang lalu dapat dikatakan bahwa pemikiran dari John Stuart Mill itu mengabaikan keadilan, misalnya begitu. Ya, lagi-lagi kan lalu kita berbicara apa sebetulnya ukuran dari keadilan. Kenapa? Karena dalam pemikiran ini, di samping dia membuat satu penekanan adanya kebebasan yang tidak bisa dilanggar, tetapi atau adanya batasan terhadap otoritas, baik negara maupun masyarakat, terhadap individual, tetapi dia juga sebetulnya memberikan beberapa kriteria tentang keharusan atau keterikatan individu terhadap kelompok sosialnya.
dia menyebutkan bahwa setiap orang yang menerima perlindungan dari masyarakat itu sebetulnya berhutang atau harus memiliki peran tertentu demi kepentingan kehidupan dan keberlanjutan dari kesatuan masyarakat tersebut. Begitu. Jadi dia menyatakan sampai seperti itu, dan konsekuensinya setiap orang itu memiliki tanggung jawab bersama untuk mengorbankan sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan keberadaan masyarakat itu. Untuk mempertahankan agar jangan sampai masyarakat itu menjadi terpecah belah, misalnya begitu. Itu dia juga menyatakan seperti itu. Walaupun di sisi lain dia menyatakan bahwa ya kalau misalnya sesuatu yang dimiliki oleh individu itu atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang individu itu tidak mengganggu hak orang lain, maka itu harus dikatakan itu sebagai hak yang bersifat individual. Jadi ukurannya memang ukurannya adalah untuk dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu adalah apakah sesuatu itu merugikan orang lain atau tidak. Nah, di sini lalu kemudian dia juga membuat kriteria yang dimaksud dengan merugikan itu apa. Sehingga lalu bisa menentukan mana yang boleh atau perlu dalam konteks untuk mencapai perkembangan manusia itu, mana yang perlu itu diatur di dalam norma hukum atau mana yang ya sebetulnya dibiarkan saja begitu. Ya contoh dia menyontohkan misalnya perjudian, mabuk-mabukan begitu kan, sifat pemarah, kemproh begitu. Atau nah apakah ini misalnya ya biasanya itu kan diatur atau dilarang oleh aturan hukum. Nah, tetapi sebetulnya dia mempertanyakan apakah ini memang betul harus diatur oleh hukum. Bagaimana dengan hal yang lain? Maksudnya hal yang lain itu adalah tindakan-tindakan misalnya mengkritik dan sebagainya atau tidak bersikap hidup bersih, itu apakah memang dapat dipersamakan dengan perjudian atau mabuk-mabukan yang sebetulnya itu aspeknya kalaupun itu merugikannya adalah bersifat individual, merugikan orang lain tidak ada begitu. Merugikan orang lain ya ketika terjadi kriminalitas kan, khawatirnya kalau ada perjudian, ada mabuk-mabukan kemudian terjadi kriminalitas, kekerasan, ya persoalannya adalah pada tindakan kriminalitas atau kekerasan itu. Jadi itu yang lalu dia menyatakan sebagai batasan yang memang perlu lalu dibuat, mana yang dapat diatur melalui mekanisme atau norma hukum, mana yang sebetulnya dalam bahasa John Stuart Mill yaitu biarlah opini publik begitu mengatakan oh orang seperti ini itu bodoh misalnya, oh orang seperti ini itu pemalas gitu. Jadi itu yang lalu bisa dijadikan sebagai satu kriteria. Nah, Anda bisa lalu menggunakan kalau misalnya dalam melakukan penelitian kan seringkali lalu salah satu problem atau salah satu kecenderungan di Indonesia itu misalnya kan mau memasukkan segala hal itu menjadi norma hukum, mau memasukkan segala hal itu di dalam undang-undang misalnya begitu. Nah, itu sebetulnya bisa lalu dimulai dari sini, mana sebetulnya yang perlu diserahkan sebagai norma sosial atau sebetulnya ya itu adalah persoalan yang bersifat individual dan mana yang boleh atau perlu untuk mencapai perkembangan manusia yang lebih tinggi untuk dapat mencapai the greatest happiness itu perlu diatur di dalam norma hukum. Nah, di bagian akhir-akhir itu lebih lalu bersifat praktis. Di bagian application itu kan lalu lebih bersifat praksis, menentukan misalnya ada berapa 3 atau 4 maksim begitu tentang tindakan individual, ya individu tidak bertanggung jawab atas tindakannya terhadap masyarakat
sepanjang misalnya tidak ada kepentingan orang lain yang dirugikan, begitu. Dan itu sampai juga misalnya ada satu aspek yang lebih spesifik untuk urusan perdagangan itu ya sebetulnya ya diserahkan kepada individu karena mereka yang paling tahu. Tapi di sisi lain dia juga mengakui bahwa peran pemerintah itu memang diperlukan khusus dalam kasus yang memang sangat penting untuk menentukan misalnya tentang harga tertentu dan sebagainya. Saya kira itu Assalamualaikum. Tambahan Assalamualaikum. dari penjelasan dari teman-teman tadi. Jika ada pertanyaan, silakan. Mohon izin, Pak Dr. Ali. Yuk. Ya, saya Kukuh, Prof. Ingin bertanya terkait dengan sebetulnya tadi Pak Dr. Ali sudah menjelaskan terkait dengan ukuran-ukuran mana saja yang bisa dimasukkan dalam wilayah hukum atau wilayah norma hukum negara dan ukuran-ukuran mana saja yang nggak boleh atau tidak boleh dimasuki oleh norma sosial atau norma negara. Dalam konteks sekarang, kita bisa mengambil contoh misalnya dalam persoalan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi yang masih menjadi perdebatan adalah sejauh mana negara itu bisa ikut campur terhadap hak-hak atas privasi penduduknya atau warga negaranya. Dan di sini masih menjadi perdebatan apakah ukuran itu pada kompromi di parlemen atau di DPR, sejauh mana negara bisa mengetahui hak-hak data pribadi dari penduduknya atau dari warga negaranya, atau ukurannya adalah sejauh mana masyarakat bisa memberi sejauh mana negara itu bisa menampilkan kepercayaannya kepada masyarakat. Jadi saya ambil contoh misalnya nomor induk kependudukan atau NIK dari KTP kita yang tahun lalu mungkin kita diwajibkan untuk meregister nomor induk kependudukan, kemudian nomor HP dan sebagainya. Di satu sisi ada sebagian orang yang berpendapat bahwa itu tidak perlu karena adalah NIK termasuk juga nama kita, nama ibu kandung kita dan sebagainya itu tidak perlu kita sampaikan karena itu menjadi masalah data pribadi yang mungkin perlu dilindungi seperti itu, Pak. Jadi sampai sekarang pun di DPR masih jadi polemik apakah ukurannya itu sejauh mana negara bisa memberikan kepercayaan bahwa ini loh negara itu yang paling penting adalah keamanan data pribadi itu, tetapi di sisi lain individu warga negara itu masih memandang bahwa ini adalah hak-hak atas privasi kita yang perlu dilindungi. Sehingga misalnya terjadi juga di perdebatan apakah negara dalam konteks hal ini adalah KPK misalnya itu bisa merekam atau menyadap misalnya pembicaraan setiap orang misalnya. Disitulah menjadi perdebatan apakah hak-hak atas privasi ini ukurannya apa, jadi masih menjadi polemik, Pak Dr. Ali. Jadi apakah ukurannya sejauh mana negara bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, ataukah ukurannya adalah yaitu tergantung kompromi di politik di DPR seperti itu. Terima kasih Pak Dr. Ali. Ya, terima kasih. Itu kan berarti ada dua persoalan. Satu, persoalan data apa saja yang boleh dimiliki oleh negara, kan begitu. Ya, negara tentu saja dengan berbagai macam institusinya. Lalu apa argumentasinya? Apa sebetulnya pemikiran yang mendasari bahwa data A, B, C, D itu yang boleh untuk dimiliki oleh negara? Atau bahkan mungkin bisa dikatakan harus dimiliki oleh negara.
Gitu. Persoalan kedua adalah apa sebetulnya permasalahannya adalah ketakutan bahwa data ini akan disalahgunakan, kan begitu. Yang mungkin Anda maksud sebagai kepercayaan. Nah, kalau masalah ketakutan atau kepercayaan itu menurut saya sudah persoalan yang lain, bukan persoalan hubungan antara wilayah negara dan wilayah individual. Kan gitu, kan soal kepercayaan berarti. Nah, terkait dengan wilayah pribadi ini, apa sebetulnya yang dapat dimasuki oleh negara? Ya bergantung dari tujuan negara. Kalau tadi dalam kalau kita mensejajarkan dengan pemikirannya John Stuart Mill, berarti kan apakah data itu bermanfaat atau tidak? Kalau kita bicara dalam konteks data, apakah data itu bermanfaat atau tidak untuk memenuhi upaya perkembangan kemanusiaan? Dalam konteks negara misalnya, apakah data itu bermanfaat atau tidak untuk menjalankan fungsi yang harus dilakukan oleh negara? Kan begitu. Apa sebetulnya fungsi negara ya? Ya sebetulnya kan bisa diurut dari situ, fungsi negara apa saja. Sehingga lalu kita bisa menentukan, setidaknya lalu kita bisa menentukan secara negatif data apa sih yang sebetulnya tidak perlu dimiliki oleh negara, yang kalau data itu tidak dimiliki sebetulnya tidak ada pengaruhnya terhadap kemampuan negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kan begitu. Data tanggal lahir perlu atau enggak kan gitu. Oh ya perlu, kenapa? Karena ya itu penting. Pentingnya apa? Untuk bisa memprediksi perkembangan demografi misalnya begitu. Itu penting. Untuk bisa memprediksi jumlah pemilih secara lebih konkret. Data orang tua perlu atau enggak? Oh ya perlu, kenapa? Karena negara juga memberikan kewenangan atau memiliki fungsi, misalnya jika terjadi sesuatu mudah untuk kemudian bisa melacaknya. Kalau meninggal tiba-tiba misalnya tidak diketahui, lalu kita mencari dari mana mau melakukan tes DNA misalnya. Data agama perlu enggak? Ada yang bilang, oh tidak perlu. Kenapa? Ya, sebetulnya apa fungsi dari data agama misalnya di dalam KTP saya punya ada kolom agama Islam atau Kristen misalnya begitu. Bukankah negara itu harus memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa membedakan agama? Kan begitu. Tapi ada juga yang menyatakan, oh beda. Kalau di Indonesia kan negaranya juga memberikan fasilitasi terhadap umat beragama misalnya. Jadi data agama itu diperlukan untuk menentukan misalnya berapa sih jumlah umat Islam. Dengan jumlah umat Islam begitu itu sebetulnya berapa jumlah masjid yang diperlukan, berapa jumlah Kristen, dengan begitu misalnya berapa sebetulnya jumlah gereja yang dibutuhkan, berapa jumlah pendeta yang dibutuhkan, itu kan diperlukan. Kenapa? Karena negara memfasilitasi itu. Data itu tidak diperlukan sebagai dasar pelayanan yang bersifat sama, tidak diperlukan demi misalnya ada pelayanan yang diskriminatif, tidak, tapi misalnya begitu. Tapi di negara lain bisa jadi itu tidak perlu. Kalau soal penyadapan itu beda lagi, karena komunikasi setiap individu itu adalah data yang bersifat pribadi, sehingga tidak boleh ada penyadapan kecuali berdasarkan pada putusan pengadilan sebetulnya, atau ditentukan oleh ketentuan undang-undang. Itu prinsipnya begitu. Karena komunikasi surat menyurat, ya jangankan teleponnya nggak boleh disadap. Anda kirim surat sebetulnya ya nggak boleh kemudian dilihat oleh tukang posnya, kan begitu. Anda kirim email misalnya, sebetulnya nggak boleh provider itu lalu mengetahui isi email Anda. Itu adalah sesuatu yang bersifat privat. Jadi tentu saja cara untuk menentukannya menariknya adalah dari prinsip-prinsip. Kalau kita mau menentukan batas wilayah data pribadi dan mana yang boleh diketahui negara, ya itu tadi kepentingannya apa,
apa yang hendak dicapai dari data tersebut. Kalau memang tidak relevan, ya tidak perlu misalnya untuk mengetahui data tertentu misalnya. Sama saja misalnya dengan data kesehatan, riwayat kesehatan misalnya. Ya sepanjang tidak diperlukan oleh negara misalnya untuk kepentingan jabatan publik tertentu, ya itu bersifat sangat individual. Tetapi data secara akumulatif, katakanlah begitu, akumulatif itu apa? Akumulatif itu artinya tidak menunjukkan orang per orang, perlu diketahui oleh negara untuk menentukan langkah yang harus dilakukan. Apakah sesuatu itu sudah jadi pandemi atau belum di wilayah mana, itu kan perlu dimiliki oleh negara. Saya kira itu ya. Minggu depan apa berarti? Kalmak, Pak. Kalmak. Oh, the German ideologi. Oke, terima kasih. Kita ketemu hari Selasa. Pak Ali. Ya. Assalamualaikum. Mohon izin Pak menyampaikan terkait presensi yang pertemuan pertama ada beberapa mahasiswa yang belum terabsen, terlewati. Saya membuka presensi